Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sesungguhnya segala ujian yang datang dari Allah adalah akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Untuk penjelasannya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ali Jabir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua gara-gara dosa kita. Yang aku herankan, kenapa ketika diuji kita selalu berkata, ya Allah, kenapa diuji? Habis ujian, masuk ujian lagi. Selesai ujian, ada masalah lagi. Stres enggak? Boleh saya bertanya, ada yang stres? Angkat tangan. Stres kan? Tak ada yang saya rasakan orang bisa dibilang puas dalam kehidupan. Tak ada yang puas. Pasti ada hal-hal yang membuat kita stres. Cari nafkah, tidak puas. Cari kerjaan, belum puas. Beribadah, belum puas. Bermain-main, belum puas. Dapat penghasilan, belum puas. Tak pernah kita bersyukur dan menikmati apa adanya. Makanya kita merasa stres. Ketika kita diuji, sedang kita merasa diri saleh, merasa diri suka masjid, merasa diri tahajud. Tapi bertanya, kenapa Allah uji saya? Kenapa ujian ini bagi saya berat? Saya belum mampu menghadapinya. Tapi pernahkah ketika kita mendapatkan nikmat, ya Allah, kenapa saya diberi nikmat? Kenapa saya yang terpilih? Pernah enggak bilang gitu? Hanya dalam ujian aja stres. Tapi kalau pas diberi nikmat, lupa sama Allah. Dan subhanallah, ketika kita diuji, itu justru tanda Allah sayang sama kita. Mengapa? Karena ada dosa-dosa yang belum kita taubat. Allah ingin ampuni dosa tersebut, tapi lewat ujian. Ibu, kalau lagi kesal sama anak, kadang-kadang suka cupit anaknya. Betul? Walaupun tidak sampai sakit, tapi kira-kira cupitan ibu kepada anak, apa ibu benci anaknya atau sayang? Pasti sayang kan? Sama Allah, kadang-kadang Allah suka cupit kita. Allah bukan menghukum kita. Dan ingat, kalau Allah menghukum kita karena dosa dan perbuatan kita, demi Allah tidak ada manusia yang bisa hidup di bumi. Tolong simpan. Surah 35 ayat 45. Surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah berkenan menghukum manusia atas setiap kesalahannya, perbuatannya, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di bumi. Ketiduran salat subuh, tub karena hukum Allah. Tertinggal salat jamaah, tub karena hukum Allah. Satu kali bohong, tub karena hukum Allah. Habis kita, habis. Siapa yang tidak berbohong? Siapa yang tidak bersalah? Siapa yang tidak berdosa? Tapi subhanallah, kita berdosa, Allah tutupi dosa kita. Dosa lagi, Allah masih tutupi kita. Dosa lagi, Allah masih berkenan tutup dosa kita. Coba kalau setiap dosa, bau badan kita. Dosa lagi, tambah lagi bau. Dosa lagi, keras lagi baunya. Berani enggak keluar dari rumah? Begitu dia, bau, dosanya banyak itu orang.
Malu kan? Tapi subhanallah, Allah berkenan menutupi. Betapa banyak dosa, berkali-kali kita dosa, masih Allah tutupi. Tapi subhanallah, begitu kita bertaubat, Allah ampuni semuanya. Makanya taubat dan istighfar termasuk salah satu amalan yang membuat syaitan kesal. Tahu enggak syaitan kesal kenapa? Kan digoda syaitan kan? Proses syaitan menggoda kita sebentar atau lama? Ya lama, sampai kita jatuh dalam dosa. Digoda, sampai syaitan, subhanallah, syaitan salah satu makhluk yang tidak pernah putus asa. Beda sama manusia sekarang. Sebentar aja berusaha sedikit, putus asa. Gagal, tidak berhasil. Kalau syaitan menggoda kita sampai titik terakhir nafas ruh keluar, baru dia berhenti. Tak akan berhenti menggoda manusia sampai dia meninggal. Tapi apa yang membuat syaitan kesal? Habis dia sudah berkali-kali berupaya, bertahun-tahun membuat kita jatuh dalam dosa, dia merasa diri bangga dan senang karena berhasil menggoda manusia. Tapi begitu manusia sadar dan ingat Allah, malu, beristighfar dan taubat, kata Allah, aku ampuni semua dosamu. Kata syaitan, capek deh. Makanya syaitan tak senang taubat dan istighfar. Demikian tausiah dan ilmu yang bermanfaat dari guru kita Syekh Ali Jaber. Semoga segala ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai penebus dari segala dosa-dosa kita. Dan semoga kita dapat segera bertaubat atas segala kesalahan yang dosa kita berbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.